Shalom teman-teman semua. Dalam suatu tayangan di channel National Geographic tentang para nelayan-nelayan ikan tuna berukuran besar di pesisir pantai Amerika Serikat, saya tertarik dengan sebuah alat yang sangat sering mereka gunakan, yang dikenal dengan nama Fish Finder. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan ikan-ikan di dalam suatu perairan dengan kedalaman hingga ratusan meter. Alat ini bekerja menggunakan gelombang suara yang dipantulkan untuk melihat benda di bawah air, termasuk ikan tentunya, sehingga memudahkan para nelayan untuk memancing atau menjalanya. Bila kita melihat di dalam Matius 4 ayat ke-19, di sana dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, yaitu Simon dan Andreas, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Menjadi penjala manusia untuk menarik manusia kepada Kristus sejatinya adalah menjadi tugas utama yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Dalam suatu rilis melalui konferensi pers pada hari Selasa 23 Februari 2021 yang lalu, Facebook mengklaim bahwa jumlah pengguna mereka di Indonesia telah menembus angka 140 juta orang atau user dari total 3,3 miliar pengguna di seluruh dunia. Khususnya, selama masa pandemi corona ini, komunitas online bertumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Dari angka statistik tersebut, diperkirakan di Indonesia ada 33 juta pengguna aktif setiap harinya. Dan dari jumlah itu 28 juta pengguna aktif menggunakan handphone sebagai gadgetnya. Selain penggunaan Facebook, Indonesia juga menempati peringkat 5 sebagai pengguna Twitter terbesar di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari Amerika Serikat, Brasil, Jepang, dan Inggris. Dalam informasi yang lain, secara umum jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal kedua tahun 2020 saja sudah mencapai angka 196,7 juta orang atau 73,7% dari populasi yang ada. Sebuah angka yang sangat luar biasa. Dengan informasi ini, kita bagaikan mendapat sebuah gambaran yang sangat terang pada layar perangkat Fish Finder, betapa begitu banyaknya jumlah ikan yang dapat kita jala bagi Kristus melalui teknologi khususnya yang berbasis internet. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dibawa kepada Kristus melalui Injil keselamatannya. Dan saya sangat yakin salah satu atau sebagian besar dari mereka yang di dalam angka-angka tadi pasti ada di dalam daftar kontak telepon, WhatsApp, atau follower dalam berbagai aplikasi di handphone kita masing-masing. Tugas pemberitaan Injil bukan hanya menjadi tugas penginjil atau pendeta, tetapi bagi kita semua yang mendapatkan mandat dari Tuhan, sehingga orang lain bisa mengenal Kristus melalui pelayanan kita. Memberitakan firman tidak hanya melalui mimbar, tetapi gadget yang kita genggam saat ini akan menjadi suatu alat yang luar biasa untuk dapat menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Menurut catatan, Danau Galilea dihuni oleh begitu banyak jenis burung pemakan ikan. Dan daerah Israel adalah salah satu dari beberapa tempat di dunia ini yang menjadi tempat migrasi secara tahunan burung-burung dari satu wilayah ke wilayah lain pada musim-musim tertentu di danau-danaunya. Burung-burung itu akan bersaing juga dengan para nelayan yang menangkap atau menjala ikan di sana, seperti apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Sewaktu Simon dan Andreas masih menjala ikan, burung-burung liar itu pun pasti bersaing dengan mereka. Dan sebagai penjala manusia, mereka kemudian juga mendapatkan saingan atau bahkan musuh yang lebih berbahaya, yang dengan gigih berusaha untuk mencuri kabar keselamatan yang mereka sampaikan, bagaikan burung-burung liar yang mengambil ikan-ikan tadi. Hari ini kita bersama-sama diingatkan untuk bisa menjadi penjala-penjala manusia dimanapun kita berada. Kita juga diingatkan bahwa kita akan bersaing dengan si jahat yang berusaha untuk mencuri perhatian manusia dan membuat mereka melupakan atau mengabaikan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Yang menjadi pertanyaan adalah, masih adakah hati yang penuh dengan belas kasihan di dalam kehidupan kita sebagaimana yang ada di dalam hati Tuhan?
Ketika melihat begitu banyak orang di sekitar kita dan bahkan mungkin sanak saudara atau teman-teman dekat kita yang belum benar-benar mengenal dan menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Yesus sudah mengemakan gelombang suaranya untuk memanggil kita semua. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maukah kita bersama meresponnya dengan benar dan mengikuti ajakannya? Sebuah istilah yang sangat umum mengatakan bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini, dunia hanya ada dalam sebuah genggaman, yaitu dalam gadget yang kita sedang pegang saat ini. Dalam kata lain, jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus pun saat ini ada dalam genggaman kita untuk dapat dijala bagi Tuhan. Jangan abaikan mereka yang memerlukan Kristus. Pakailah dan manfaatkanlah gadget kita dengan bijak. Pakailah juga gadget yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan dalam mengkabarkan kabar baik dan bukan sekedar sebagai alat komunikasi, informasi, dan hiburan saja. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Bagikan kesaksian tentang karya yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan sebarkan kemarahan, kebencian, atau hal-hal buruk lainnya melalui gadget kita. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan dan menuntun kita saat melakukannya. Tebarkanlah jalamu dengan giat kemanapun Tuhan mengarahkan kita. Jadi teman-teman, selamat menjala. Tuhan Yesus memberkati. Amin.